Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Islamia dari kelas A, NIM 180361201201024. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian biaya relevan dan konsep dasar dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada masa mendatang dalam berbagai alternatif pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan merupakan faktor biaya yang dipengaruhi oleh pengambilan keputusan pada manajemen dalam menyusun anggaran, perencanaan laba, dan pengendalian kegiatan pada program jangka pendek dan jangka panjang. Menurut Mulyadi, tahun 2020, biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Adapun konsep biaya relevan, yang pertama yaitu differential cost, yaitu biaya yang ditetapkan berbeda pada masing-masing pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu traceable cost, yaitu biaya yang dapat dilacak pada produk pesanan departemen atau divisi tertentu dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu opportunity cost, yaitu penghematan biaya yang dikorbankan kepada alternatif tertentu. Yang keempat yaitu instrumental cost, yaitu biaya-biaya yang ditambahkan atau tidak berpengaruh dari pelaksanaan suatu proyek. Selanjutnya yaitu menerima atau menolak pesanan penjualan khusus, yaitu sebuah kondisi di mana perusahaan dapat memutuskan untuk menerima atau menolak sebuah pesanan khusus yang memberi harga di bawah harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima pesanan khusus tersebut tetap melalui pertimbangan keterlibatan biaya tetap dalam proses produksi dan keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu meneruskan atau menutup sementara suatu produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa poin, yaitu yang pertama, jika biaya kesempatan lebih besar daripada biaya terhindarkan apabila perusahaan meniadakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan meneruskan departemen tersebut. Yang kedua yaitu sebaliknya, jika biaya kesempatan lebih kecil daripada biaya terhindarkan apabila perusahaan meniadakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan memutuskan untuk meniadakan departemen tersebut. Yang ketiga yaitu biaya terhindarkan sering pula disebut sebagai penghemat biaya tambahan. Yang keempat yaitu jika dengan meniadakan departemen makanan, perusahaan bermaksud menambah departemen baru, yaitu departemen kosmetik. Yang kelima yaitu perusahaan harus menganalisis pendapatan diferensial dan biaya diferensial antara tetap meneruskan atau menambah departemen kosmetik atau mengganti departemen makanan dengan departemen kosmetik. Yang terakhir yaitu data departemen kosmetik. Taksiran hasil penjualan 3 juta rupiah, biaya variabel 2 juta 100 rupiah, dan biaya tetap tambahan 350.000. Baik, adapun yang ketiga yaitu menyewakan atau menjual aktiva yang menganggur. Jika suatu perusahaan mempunyai aktiva tetap, maka akan mempunyai dua alternatif untuk menyewakan atau menjual aktiva tetap tersebut yang sudah tidak dipergunakan oleh perusahaan. Akuntansi manajemen akan melakukan perhitungan dari dua alternatif tersebut. Manakah yang paling menguntungkan dari sisi keuangan? Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.